Rasanya banyak banget. Aloe vera yang adem dan lembut ada di sosok Twingo. Deterjen dulu. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Yan Handayani, ibu rumah tangga introvert dengan 2 orang anak. Alhamdulillah aku bisa share lagi daily vlog aku bersama anak-anak ya di rumah. Kali ini aku mulai vlog di sore hari, aku mau ngajak anak-anak main keluar. Padahal ini jam 5 sore dan aku baru keluar sekalian aja ya mau nyuapin Dearian makan sore. Karena kebetulan hari ini tuh Pak suami nggak ada, jadi dia tuh mau pulang ke Jawa dan berangkatnya tuh langsung dari tempat kerjanya langsung ke Cibitung naik bis langsung ke Brebes gitu. Makanya aku jadi agak longgar gitu waktunya karena nggak masak buat makan malam suami kan. Jadi aku ngajak anak-anak main keluar. Terus ketemu sama teman aku sama ibu-ibu introvert juga, tapi dia anaknya 1. Akhirnya main ke rumah dia, terus kepotong maghrib, lanjut ngobrol, gak kerasa sampai jam 7 aku baru pulang dari rumahnya. Udah nyampe rumah aku langsung beres-beres karena emang belum nyapu dari pagi. Terus lanjut nyuapin makan Dearian sama Mas El. Mas El makan sambil main di luar karena di jalan tuh banyak anak-anak pada main bola ya. Jadi aku bebasin aja dia ikutan main di luar karena ayahnya juga gak ada. Terus udah jam 8:30 aku ajak Mas El sikat gigi, pipis ke kamar mandi, tapi dia malah lanjut main air karena buka keran yang atas itu yang shower. Dan akhirnya baju dia basah, jadi aku ganti semua bajunya. Yang bikin keselnya itu Dearianya juga ikutan basah-basahan, jadi dia juga ikut basah dan ini dia udah ganti baju. Jadi kerasa banget ya di rumah pas suami gak ada tuh aku beneran capek sendiri, kayak ditinggal di medan perang sendirian gitu, bener-bener babak belur. Karena lagi ngurusin yang satunya bikin kekacauan, diurusin lagi yang satu bikin kekacauan yang lain. Jadi kayak gak ada kelar-kelarnya gitu, gak ada waktu buat napas aja sejenak, bahkan merem sejenak, tahu-tahu pas melek mereka udah bikin kekacauan apa baik. Dan gak ada pas suami tuh bener-bener kayak sendirian banget, gak ada teman ngobrol. Aku pas udah pulang ke rumah nih mingkem terus karena gak ada yang bisa diajak ngobrol. Paling buka mulut juga marahin anak-anak, ngomelin anak-anak. Jadi bawaannya pengen cepet-cepet bawa mereka masuk ke kamar tidur biar akunya juga bisa ikut istirahat, karena kalau udah di kamar tinggal dikunci aja pintunya, jadi mereka gak bisa kabur-kabur lagi keluar. Ngomong-ngomong ini pertama kalinya aku ditinggal suami pergi jauh. Dulu sih sering ya LDR, bahkan pas hamil juga aku tuh nggak barengan sama suami. Tapi akunya di Sumedang, jadi kalau di Sumedang kan banyak saudara, ada orang tua, jadi nggak kerasa banget kesepian gitu. Dan ternyata begini ya, baru kali ini aku ngerasain LDR dan ditinggal benar-benar sendiri di rumah. Teman-teman pernah nggak kayak aku begini? Share di kolom komentar ya. Anak-anak udah rapi, aku lanjut balik lagi ke dapur, rapihin sisa-sisa sampah. Terus aku juga mau minum dulu tolak angin, soalnya dari sore tuh pas jalan-jalan keluar rasanya badan aku tuh kayak gerges-gerges gitu, kena angin tuh kayak nggak enak gitu ke badannya. Jadi aku mau minum tolak angin aja karena tenggorokan juga udah kerasa kayak nggak enak, kayak yang mau pilek gitu. Daripada aku lanjut sakit, mendingan aku minum segala macam obat buat penahan sakit, karena kan ditinggal sama suami ya, aku nggak bisa sakit apalagi ngurus anak sendiri tanpa suami. Bener-bener aku harus bertahan gitu. Tadi aku udah minum promah juga karena perut rasanya kembung. Sekarang lanjut minum tolak angin, mudah-mudahan besok badanku agak enakan. Udah jam 9 lebih, aku mau ngajak anak-anak tidur aja. Ini aku mau beresin dulu tempat tidurnya karena udah dipakai buat main-main, pasti kotor banget, banyak banget kotoran dari kaki anak-anak. Karena nggak ada sapu lidi ya, biasa harusnya kan enaknya pakai sapu lidi ya dibersihinnya. Jadi aku pakai selimut aja, digeprak-geprak. Yang penting kotoran di kasurnya hilang. Sebelum tidur aku mau kunci-kunci dulu pintu sama gerbang. Yang di luar gerbangnya belum aku kunci, jadi aku kunci dulu. Dan ini Mas El mau ngikutin aku, dikiranya aku mau pergi kemana. Lanjut pintunya juga dikunci juga, make sure biar aku bisa tidur dengan nyenyak tanpa ada suami. Terus jendelanya juga harus rapat, benar-benar rapat.
cepet. Bener-bener ini aku antisipasi banget karena biasanya kalau pas suami nggak ada tuh aku nggak bisa tidur nyenyak gitu, kayak sering kebangun ngeliat jam, ngeliat HP kalau dia belum pulang kerja. Dan ini apalagi ditinggal pulang mudik ke Jawa. Mudah-mudahan sih aku bisa tidur ya malam ini. Tadi aku matiin dulu TV-nya dan Mas El lagi ada di dapur. Tadi aku bikinin susu buat Mas El dan ini De Aryan gak mau diajak masuk ke kamar. Ya udah aku matiinnya aja lampu ruang tengahnya. Akhirnya dia bangun sendiri dan ikut masuk ke dalam kamar. Sebelum tidur aku mau ngajak Mas El ngaji dulu. Aku baru mulai ngajarin Mas El Iqra. Harusnya dari umur 3 tahun ya. Kalau kebanyakan tetangga aku ngajarin anak-anaknya tuh dari umur 3 tahun. Tapi karena aku punya anak 2 dan umurnya deketan, jadi nggak bisa fokus sama salah satu gitu. Jadi baru ingat sekarang setelah sadar Mas El tuh bentar lagi 4 tahun. Jadi aku langsung kejar target aja biar Mas El bisa kenal huruf-huruf hijaiyah. Seenggaknya nanti pas dia ngaji sama orang lain nggak terlalu ngeblank banget gitu. Dulu pas zaman aku sekolah SMA, aku kan di pesantren ya. Aku tuh sempet jadi guru ngaji dan ngajarin anak-anak seumuran SD gitu ngaji Iqra. Dan sekarang aku baru ngerasain lagi ngajar ngaji anak sendiri dan rasanya itu gemes, gak sabaran, apalagi sama anak sendiri. Jadi ada tantangan tersendirinya gitu. Apalagi Mas El masih sulit fokus. Jadi sekarang aku mulai dari dasar. Aku banyak searching gitu gimana caranya biar anak 4 tahun bisa fokus. Dan ternyata ada stimulasinya gitu biar otaknya juga berkembang. Dan De Aryan juga kepo gitu pengen ikut-ikutan ngaji. Jadi aku kasih buku yang lain dia biar ada pegangan buat dimainin. Jadi aku bisa fokus ngajar ngaji Mas El. Ini keesokan harinya, ini hari Jumat kalau nggak salah. Aku bangun cukup siang karena menstruasi, jadi nggak sholat subuh, jadi bangunnya rada males dan disambung nyusuin De Aryan juga. Jadi scroll tahu-tahu udah jam 7 dan perut kerasa lapar. Ya udah aku beli aja nasi uduk di tetangga aku karena mau masak tuh kayak nggak ada motivasi gitu. Bener-bener nggak ada alasan buat memulai hari, nggak ada alasan buat megang kompor dan masak buat diri sendiri malah males. Jadi ya udah mendingan beli aja yang simple, nasi uduk 6.000 udah kenyang. Karena sesuai prediksi malam tadi aku nggak bisa tidur dengan nyenyak, kayak 2 jam bangun gitu ngeliat jam, ngeliat HP, nungguin kabar dari Pak suami. Dia berangkat dari PT-nya tuh jam 6 dan ternyata dia nyampe tuh sekitar jam 2 dini hari ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton daily vlog aku kali ini. Jangan lupa like videonya, subscribe channel aku, dan tinggalkan jejak di kolom komentar biar aku juga bisa mampir ke channelnya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.